Oke, kali ini kita akan membahas tentang manajemen. Pertama-tama kita ulas dulu pengertian umumnya. Jadi dalam pengertian umum, manajemen merupakan sebuah ilmu yang mengatur sumber daya manusia atau mengelola segala sesuatu agar berjalan secara efektif dan efisien. Jadi kasarannya manajemen ini adalah ilmu yang mengatur sumber daya manusia atau sumber daya yang lain seperti sumber daya alam dan lain-lain agar berjalan secara efektif dan efisien. Ada pengertian menurut Terry, yaitu seorang profesor bisnis di Ball State University. Jadi pengertian manajemen menurut beliau adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya, termasuk sumber daya alam, faktor produksi, dan lain-lain. Yang kedua adalah menurut Mary Parker, yang mana beliau adalah seorang ahli teori sosial, dikenal karena memperkenalkan gagasan tentang psikologi manusia dan hubungan antar manusia ke dalam manajemen industri. Menurut beliau, manajemen merupakan sebuah ilmu yang mengatur sumber daya manusia atau mengelola segala sesuatu agar berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke fungsi manajemen. Ada 4 fungsi dalam manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi kita masuk dulu ke planning atau perencanaan. Dalam fungsi perencanaan, planning ini merupakan perumusan atau penyusunan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, menentukan strategi dan program kerja yang akan dilakukan, serta kebijakan yang akan ditetapkan. Jadi merencanakan, merumuskan, menyusun apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Itu adalah fungsi perencanaan. Ada konsep 5W1H di sini, yaitu yang pertama adalah what. Di dalam manajemen berarti apa yang akan dibuat atau dilakukan meliputi penetapan sebuah tujuan. Jadi pertanyaannya adalah ketika di dalam manajemen kalian akan melakukan apa dan tujuannya itu apa saja. Yang kedua adalah why. Mengapa kita harus mencapai tujuan tersebut? Misalkan kalian memiliki sebuah bisnis penjualan, menjual roti atau menjual barang-barang yang kalian miliki, misal menjual merchandise atau menjual beberapa barang yang rame di masyarakat, maka ada pertanyaan mengapa kita harus mencapai tujuan tersebut. Tentu saja kalau di dalam bisnis ya tujuannya untuk mencapai keuntungan atau mendapatkan laba. Lalu where atau di mana? Pertanyaannya adalah di mana kita akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Di dunia yang serba digital ini, lokasinya tidak hanya di lokasi berdasarkan tempat, misalkan sekolahan, misalkan di masyarakat, misalkan di perumahan atau dan sebagainya. Tapi bisa saja jawabannya adalah di platform penjualan online seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Lalu konsep yang keempat adalah when atau kapan kegiatan atau tujuan tersebut akan dilakukan. Jadi when ini mempertanyakan kapan kegiatan atau tujuan itu dilaksanakan. Jadi misal kapan kalian menjual es, misal es coklat, es krim dan sebagainya. Tentu saja ya pada waktu musim kemarau. Jangan sampai kita salah menentukan kapan kegiatan bisnis akan dilakukan. Kita akan menjual payung, menjual jas hujan ya pasti pada musim hujan karena pasti banyak yang mencari dan banyak permintaannya. Lalu yang kelima adalah who. Siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut? Jadi ini berhubungan dengan siapa. Kalau di dalam bisnis penjualan, jual beli misalkan, ini siapa yang melakukan kegiatan jual beli? Yang pertama mungkin kalian sendiri ataupun dibantu temannya, keluarga, saudara dan sebagainya. Yang terakhir adalah how.
bagaimana cara yang ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau Anda sudah memiliki tujuan, misalkan menjual payung atau menjual jas hujan, itu bagaimana cara yang ditempuh? Misalkan membuka toko, ataupun dijual di online, ataupun ditawarkan door to door, dan sebagainya, itu adalah untuk menjawab konsep how. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Apa itu pengorganisasian? Yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pembagian pekerjaan agar tujuan bisa dicapai. Jadi misal, bayangkan kalian menjadi ketua kelas, yang mana minggu depan akan ada event disnatalis misal di sekolahan kalian. Dan kalian harus membuat suatu pertunjukan seni yang mana misalkan pertunjukan drama. Berarti kalian harus melakukan pembagian kerja di satu kelas tersebut. Kira-kira kelompok mana yang menyediakan kostum, kelompok mana yang menyiapkan skrip, kelompok mana yang menjadi pemeran, kelompok mana yang menyiapkan dekorasi, dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya dapat menempatkan setiap orang sesuai dengan tugas dan kemampuannya. Selain itu, tidak ada penumpukan pekerjaan karena setiap orang sudah dibagi tugasnya masing-masing. Jadi sebelum memberikan tugas, kalian harus tahu dulu orang yang ada di sekitar kalian kira-kira kemampuannya seperti apa. Jangan sampai pembagian tugas ini tidak sesuai dengan kemampuan atau skill yang dipunyai oleh orang yang ada di sekitar kalian. Pengorganisasian ini melibatkan satu, pemberian wewenang. Jadi pemberian wewenang atau tugas pada seorang atau kelompok. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya alam atau sumber daya manusia. Apa saja yang kira-kira dibutuhkan dalam pertunjukan drama itu. Yang terakhir adalah menentukan bagaimana individu atau kelompok akan dikoordinasikan. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini menggerakkan agar semua anggota kelompok bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan tugasnya masing-masing, agar tujuan organisasi atau tujuan kelompok atau tujuan lembaga atau tujuan kelas dapat dicapai. Dan pelaksanaan ini juga bisa diartikan melakukan tindakan untuk memberi pengaruh dan menggerakkan orang untuk bekerja dengan sendirinya dan penuh kesadaran. Jadi ketika tugas ini sudah diberikan, orang yang diberi tugas tersebut itu perlu digerakkan atau diberi pengaruh agar mereka bisa bekerja dengan sendirinya dan penuh kesadaran. Jadi di dalam manajemen harus ada fungsi pelaksanaan ini. Jadi kalau perencanaan sudah, pengorganisasian sudah, kita masuk ke fungsi pelaksanaan, yaitu mengatur jalannya tindakan yang telah diberikan ya. Jadi dari tugas tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan kesadaran. Intinya seperti itu. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan ini adalah menilai apakah sesuatu yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Apakah ada yang harus diperbaiki atau evaluasi, dan bagaimana perbaikan ke depannya. Dan juga pengawasan bisa didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan mengendalikan atau mengawasi setiap pekerjaan serta melakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Jadi setelah pelaksanaan itu dilakukan, ada fungsi pengawasan atau controlling, yang mana apakah tugas-tugas yang sudah diberikan ini berjalan dengan baik atau belum. Dan kalau belum, ini harus diperbaiki dengan cara melakukan evaluasi. Lalu dari evaluasi tersebut, masalah-masalah yang ditemukan harus segera diperbaiki. Itu fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah bidang manajemen. Ada 4 bidang: manajemen produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Kita masuk ke manajemen produksi.
Manajemen produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatur jalannya proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, 4 fungsi manajemen tadi diimplementasikan dalam mengatur jalannya proses produksi. Namanya manajemen produksi. Ingat ya, tadi ada 4 fungsi. Jadi fungsi-fungsi tersebut dilakukan untuk mengatur jalannya proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Itu namanya manajemen produksi. Lalu ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan pengaturan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen agar berjalan secara efektif dan efisien. Jadi yang namanya pemasaran itu adalah penyampaian informasi, apa produk yang sudah kalian buat, apa produk yang akan kalian jual, seperti apa produknya, apa keuntungan orang lain atau konsumen jika membeli produk kalian, dan sebagainya. Itu namanya manajemen pemasaran atau marketing. Selanjutnya adalah manajemen keuangan. Salah ketik. Manajemen keuangan adalah kegiatan pengaturan dalam usaha, pencarian, dan pemanfaatan dana agar berjalan secara efektif dan efisien. Jadi dana yang ada di perusahaan, atau misalkan kalian bayangkan saja kalian punya usaha, lalu kalian punya modal. Nah, modalnya itu untuk apa saja? Itu adalah manajemen keuangan. Jadi misalkan sekian persen untuk memproduksi barang, sekian persen untuk membayar gaji karyawan, sekian persen untuk pengiklanan atau pemasaran, dan sebagainya. Itu namanya manajemen keuangan. Yang terakhir adalah manajemen personalia. Ya, menurut Hasibuan, manajemen personalia merupakan ilmu atau seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan karyawan. Jadi, mengatur peran, memanage peran sumber daya manusia ataupun karyawan ataupun orang yang bekerja, istilah mudahnya, untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Nah, ini namanya manajemen personalia. Pokoknya yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, itu namanya manajemen personalia. Jadi harus memiliki ilmu atau seni untuk mengatur hubungan tenaga kerja agar efektif dan efisien. Lalu tingkatan manajemen. Ada piramida tingkatan manajemen. Manajemen lini pertama, ada manajemen lini menengah, dan ada manajemen puncak. Jadi ada top, middle, dan low. Kita ke top manajemen dulu. Siapa saja yang berada di puncak atau top manajemen ini? Jadi top manajemen itu bertanggung jawab atas semua kebijakan strategi dan jalannya suatu perusahaan. Jadi top manajemen itu bertanggung jawab pada semuanya, tentang kebijakan perusahaan, tentang bagaimana jalannya perusahaan, dan sebagainya. Itu yang mengatur adalah top manajemen atau manajemen yang paling atas. Siapa saja contohnya? Yaitu general manager, CEO, presiden direksi, dan dewan direksi. Itu adalah para top atau petinggi pada perusahaan. Yang kedua adalah middle management. Middle management bertanggung jawab terhadap manajemen puncak. Tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Contohnya kepala departemen dan manajer cabang. Jadi kalau misalkan kalian punya 5 toko, yang mana top manajemen atau kalian sendiri pemilik
itu sudah merencanakan strategi pemasaran. Nah, middle management ini yang melaksanakan. Jadi pelaksananya adalah middle management. Melaksanakan dan menugaskan kepada bawahannya kalau strategi dari top management harus dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paling bawah adalah lower management atau manajemen lini terbawah atau lini pertama. Nah, kegiatannya ini banyak kepada teknis ya atau orang lapangan kalau kasarannya. Jadi melakukan pengambilan keputusan, mengkomunikasikan rencana, memotivasi karyawan, menetapkan prestasi yang layak diterima oleh karyawan. Nah, biasanya yang orang lapangan ini, yang atasannya orang lapangan ini adalah mandor, supervisor, dan kepala seksi. Jadi misal ada perusahaan konstruksi yang mana mendapatkan kontrak membuat gedung. Nah, lower management itu mandor yang di lapangan itu yang mengatur sumber daya manusia atau tukang-tukangnya itu adalah lower management. Oke, mungkin begitu saja ulasan tentang manajemen. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.